Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang hari ini akan mempresentasikan tentang video tutorial dari ide kami, yaitu untuk penyuluhan penggunaan e-commerce Shopee guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia kepada UMKM murni abadi. Ini adalah modul materi sosialisasi dan edukasi yang telah kami susun dari ide beberapa atau keseluruhan anggota kami. Yang pertama ada bisa perkenalkan diri masing-masing dari Real Ananda Kristi. Baik, di sini saya Real Ananda Kristi, PM03. Selanjutnya Muhammad Alroy. Oke, di sini saya Muhammad Alroy dengan NPM 025. Bisa langsung disambung saja. Ya, selanjutnya saya Fari Aira Pratama, NPM 26. Dan selanjutnya saya Muhammad Nabil, NPM 84. Dan saya yang terakhir, Yolan Salsabila, NPM 85. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk topik bahasan di modul ini akan menjelaskan mengapa e-commerce itu sangat penting dan tutorial penggunaan e-commerce Shopee. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alroy. Oke, saya akan menjelaskan kenapa sih e-commerce. Jadi, mengapa e-commerce penting pada saat ini? Lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, apa sih e-commerce itu? Jadi, e-commerce itu secara singkatnya bisa diartikan sebagai tempat jual beli secara umum yang dilakukan secara online. Jadi, apapun transaksi yang dilakukan secara online adalah e-commerce. Jadi, diartikan proses berbisnis memakai teknologi elektronik antar perusahaan maupun antar perusahaan terhadap konsumen. Jadi, segala jenis transaksi itu bisa diartikan e-commerce. Cuman masyarakat sendiri itu masih banyak kesalahpahaman lah. Jadi membedakan e-commerce sama marketplace, di mana marketplace itu tempat yang mewadahi transaksi secara lebih mudah. Sebagaimana contohnya itu ada seperti Tokopedia maupun Shopee itu sebagai marketplace. Nah, penjual yang di marketplace itu cuman meladeni pembelian lah, kayak gitu aja. Dan semua seperti semua aktivitas lain yang dilakukan itu dilakukan oleh pengelola website itu sendiri atau yang pemilik platform. Lanjut. Halo, lanjut. Ini Roy, udah. Oke. Oke, kenapa harus e-commerce saat ini? Jadi fungsi atau sisi baik dari e-commerce ini adalah mempermudah manusia dalam memasarkan barangnya dalam waktu yang cepat atau secara instan. Jadi ketika sebelumnya kita harus menjual dari toko ke toko, dari mulut ke mulut, sekarang orang bisa melakukan penjualan itu hanya dengan sekali transaksi, terus sekali transfer, dan dijamin keamanannya oleh pihak pengelolaan website atau platform tersebut. Oleh karena itu, e-commerce itu sangat diminati lah dalam masyarakat saat ini, karena sangat berguna serta saat ini masyarakat itu banyak yang butuh dengan e-commerce. Dengan mudah dan instan, masyarakat itu gak perlu susah payah keliling dunia lagi lah buat memasarkan barangnya. Bisa memasarkan lewat e-commerce itu tadi. Dan juga e-commerce itu juga sangat dibutuhkan bagi beberapa perusahaan juga. Selain itu, e-commerce juga mempermudah dan mempercepat manusia dalam memproses pemasaran serta pengiriman barangnya. Oke. Lanjut. Oke, baik. Jadi ini ada beberapa jenis e-commerce atau marketplace yang ada di Indonesia yang khususnya udah banyak dikenal dengan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah tutorial penggunaan e-commerce Shopee. Kami menggunakan e-commerce Shopee ini daripada e-commerce lainnya karena Shopee merupakan tingkat satu dan untuk bisnis UKM lebih cocok ke Shopee. Sedangkan kalau bisnis UKM yang berkutat di IT lebih baik menjualnya di Tokopedia. Lanjut. Instalasi Shopee.
Di sini akan dijelaskan oleh Real Ananda. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan ngasih tahu cara menginstal Shopee ya. Jadi yang pertama-tama yang kalian lakukan itu pertama buka Google Play Store yang ada di smartphone user. Kalau di iOS ya berarti di itu App Store. di Apple Store. Oke, lanjut. Nah, itu yang kedua yaitu ketikkan kata kunci Shopee pada menu pencarian seperti yang ada di gambar. Nah, jika tampilan Google Play Store seperti samping ini, itu kalian tinggal klik install dan tunggu hingga proses instalasinya itu selesai. Nah, juga pastikan ketika menginstal, pastikan internet atau jaringan Anda itu cukup stabil dan masih cukup untuk kuotanya. Lanjut. Nah, setelah proses instalasi dan download selesai, berarti Shopee telah selesai dan kalian bisa menggunakannya. Seperti itu. Sudah terinstall. Pembuatan selanjutnya adalah pembuatan akun Shopee yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nabil Nugraha. Baik, Mas Fahri. Oke, pertama-tama kalian harus membuka aplikasi Shopee yang telah kalian download dan tinggal geser-geser ke kanan hingga muncul gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya, buka menu akun yang berada di pojok kanan bawah atau istilahnya icon orang dengan tulisan saya, lalu klik daftar. Selanjutnya, maka tampilan yang muncul akan seperti gambar di samping ini. Lalu, karena kita mendaftar akun, maka kita pilih daftar akun dengan akun Google supaya lebih mudah. Sebenarnya terdapat 4 pilihan, namun kami merekomendasikan untuk memakai akun Google. Lanjutnya, Mas Fahri. Pilih email Google yang ingin digunakan sebagai akun Shopee. Untuk kali ini saya akan menggunakan akun LOL Komplit. Selanjutnya, Mas Fahri. Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini, user akan disuruh untuk mengisi username untuk nama akun kita sendiri dan dapat mengganti foto profil akun Shopee yang akan dibuat. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan mengklik daftar. Dan akun telah selesai dibuat. Akun Shopee berhasil dibuat. Berikut adalah contoh tampilan jika akun telah selesai dibuat. Jangan lupa isikan informasi diri, yaitu profil saya, alamat saya, serta kartu atau rekening bank jika tersedia. Akun seperti ini sudah siap untuk membeli, namun tidak bisa untuk menjual. Izin menambahkan, jadi di profil saya, user wajib menginputkan password beserta nomor telepon. Jadi di pilihan profil saya nanti ada banyak data yang harus diisi dari tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang wajib diisi itu adalah password dan nomor telepon. Fungsinya password dan nomor telepon ini digunakan untuk apabila akun ke logout atau aplikasinya kehapus, untuk login kembali menggunakan password itu nanti. Nah, sedangkan nomor telepon adalah untuk verifikasi data. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat langsung ke proses penjualan produk. Nah, ini adalah simulasi contoh login. Ada email, ada kata sandi atau password.
Pertama, user jangan lupa mendaftar toko dan mengatur alamat toko di URL seller.shopee.co.id. Ini wajib. Membuka toko di Shopee harus melewati prosedur ini. Buka link tersebut lewat Google Chrome yang ada di Android. Kalau di Safari bisa pakai kalau di iPhone bisa pakai Safari. Buka link tersebut dengan mode desktop. Tampilan jika laman sudah dibuka dengan mode desktop akan seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini kalau mode desktop. Nah, inputkan username sama password nih. Username yang sudah dibuat sama password yang dibuat. Terus klik login. Setelah itu akan ada proses verifikasi nomor telepon. Jadi HP Bapak atau Ibu akan ada SMS ataupun WA yang masuk yang berisikan kode atau nomor. Nah, kode atau nomor itu nanti diinputkan ke ini, ke login ini. Setelah itu klik ya, masuk. Jika masuk, tampilannya akan seperti ini. Lanjut. Fokus perbesar atau zoom tampilan ke tab sebelah kiri dan cari menu pengaturan yang berada di paling bawah. Di situ ada tulisan alamat saya, klik menu tersebut. Jadi sekitar kelas ya, tempatnya itu ada di sini. Ada tulisan alamat saya, itu zoom terus klik. Nah, setelah diklik tampilannya akan seperti ini, ada alamat saya bla 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 bla. Nah, terus klik ubah. Maka muncul pop up seperti ini. Ini zoom zoom. Ini adalah tampilan zoomnya. Nah, kita bisa mengatur dari nama toko, nomor telepon yang udah diinputkan di proses awal tadi, alamat lengkapnya. Ini adalah nomor kode pos. Pilih lokasi ini adalah lokasi toko atau gerai ataupun bisa rumah pribadi. Ini mungkin Google Maps. Nah, yang paling penting adalah centang ketiga checklist ini. Kalau nggak dicentang nanti di proses pengaturan jasa kirim nggak akan muncul pilihannya kalau nggak diatur. Ini kalau nggak di checklist ini. Ya, kalau sudah diatur dari alamat dan lain-lainnya dan ini checklist, klik simpan. Lanjut kembali ke aplikasi Shopee. Kembali ke aplikasi Shopee, klik menu saya yang pojok kanan bawah itu yang gambarnya orang. Terus di pojok kiri atas ada tulisan mulai jual. Tekan tombol itu, maka muncul tampilan baru. Di tampilan baru itu ada tombol tambahkan produk, tekan tombol itu. Jadi kan ini saya udah buat sudah pernah ngupload barang loh. Kalau udah pernah ngupload barang itu tulisannya toko saya. Kalau belum pernah, maka tulisannya ini itu bukan toko saya lagi, mulai jual tulisannya. Ini jika sudah pernah upload produk, maka tulisannya berganti ke toko saya seperti contoh di atas ini. Nah, kalau awal-awal itu klik mulai jual, klik nanti ada tampilan baru terus tambahkan produk, klik. Nah, tampilannya itu akan seperti ini ntar. Saya akan jelaskan. Tampilan baru yang muncul adalah keterangan lengkap produk atau jasa yang akan dijual belikan. Isikan keterangan full produk sesuai yang telah disediakan. Langkah terakhir, pilih tampilkan. Jadi kalau sudah semua diatur, langsung klik tampilkan. Agar produk yang dijual banyak diminati, pilihlah foto yang bagus dan jumlahnya lebih dari satu untuk setiap produk. Jangan lupa deskripsikan barang dengan jelas agar tak terjadi kesalahpahaman. Soalnya di online Shopee ini kebanyakan orang nggak baca deskripsi ataupun dari pihak penjualnya deskripsinya kurang jelas, jadi banyak kesalahpahaman. Nah, poin penting ini, deskripsikan barang dengan jelas. Nah, dan yang terakhir, kategorikan barang dengan detail karena Shopee telah memberi fitur sistem kategori barang yang kompleks agar memudahkan pihak penjual maupun pembeli. Ya, lanjut aja kita ambil contoh ini saya akan menjual produk RAM laptop. Kita ketikkan nama produknya RAM laptop bekas ya, seperti contohnya ini, deskripsi produk, deskripsikan sedetail mungkin. Nah, untuk kategori ini kategorikan misal kalau kita barang elektronik, beli elektronik, terus ada kategori yang lebih rinci, terus ada lagi kategori yang lebih rinci. Nah, kategori yang lebih rinci ini memori RAM. Nah, ada banyak
pilihan yang bisa diatur dari merek, jenis, kecepatan. Pilihan-pilihan ini tergantung barang yang kita inputkan ini loh, kategori yang kita inputkan. Kalau kita memilih memori RAM, maka tampilan tampilan menunya akan seperti ini. Kalau kita barang lain, misal baju, akan beda lagi tampilannya. Nah, setelah itu kita atur harga dan stok barang. Kita bisa ngatur variasi, misal baju ya, baju bisa variasi warna hitam, hijau, kuning, itu bisa diatur di menu variasi ini. Ini grosir hampir sama menu variasi tadi. Nah, untuk ongkos kirim kita bisa atur pakai JNE atau JNT atau Xiongqi, si cepat, Dotrek, dan lain-lain. Tinggal checklist saja, ntar ya. Nah, kondisi barang ini bisa kita pilih baru ataupun bekas. Pilihannya cuma itu saja. Nah, kalau sudah, kita klik tampilkan. Nah, ini adalah tampilan toko saya yang udah ada barangnya. Jadi seperti ini. Foto yang telah diposting atau diupload bisa dilihat kembali di menu toko saya yang ternyata di pojok kiri atas, yang seperti slide awal-awal tadi loh. Produk-produk yang telah dijual bisa dipantau lewat menu ini. Jadi kalau udah tampil ini, misalnya live ini, barang bisa dilihat oleh orang lain dan bisa dibeli. Jika ada permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh user atau mitra, bisa diadukan ke call center Shopee ataupun bisa melihat website seller.shopee.co.id untuk keterangan lebih lanjut. Nah, sekian, terima kasih dan semoga maju bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.